Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mengangkat tema epilepsi yang beranggotakan Fitriana Karanina, Helni, Ismi Ananda Milenia, Kairunisa Febriana, dan Novia Misnawati Aisyah. Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata epilepsi? Wah, temanya seru nih. Mari kita bahas bersama-sama ya. Apa sih epilepsi itu? Definisi dari epilepsi adalah epilepsi berasal dari kata Yunani, yaitu epilepsia, yang berarti serangan. Jadi epilepsi sendiri merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan adanya bangkitan yang terjadi secara berulang akibat terganggunya fungsi otak yang disebabkan oleh muatan listrik yang abnormal pada neuron-neuron otak. Epilepsi. Epilepsi merupakan suatu gangguan saraf kronik yang dimana terjadi kejang yang bersifat rekuren. Manifestasi klinik dari aktivitas neuron kortikal yang berlebihan di dalam korteks cerebral yang ditandai dengan adanya perubahan aktivitas elektrik pada saat dilakukan pemeriksaan EEG. Baik, selanjutnya yaitu epidemiologi dari epilepsi. Yang pertama, setiap tahun terjadi sekitar 125.000 kasus epilepsi di United States. Yang kedua, sekitar 30% terjadi pada usia muda yang kurang dari 18 tahun pada saat terdiagnosa. Yang ketiga, agak sulit mengestimasi jumlah kasus epilepsi yang dimana pada kondisi tanpa serangan, pasien terlihat normal dan semua data lab juga normal. Yang keempat, selain itu, ada stigma tertentu pada penderita epilepsi, yaitu malu untuk mengakui atau enggan untuk mengakui. Etiologi atau faktor resiko dari epilepsi terdiri dari 3. Yang pertama genetik, yang kedua struktural metabolik, yang ketiga tidak diketahui. Untuk genetik, kelainan genetik yang dapat menyebabkan epilepsi diantara lain kelainan kromosom dan trisomi parsial. Untuk kelainan struktural metabolik yang dapat menyebabkan epilepsi antara lain kelainan neurokutan atau tuberkulosis, neurofibromatosis, hipomelanosis, dan sindrom stroke Weber. Yang kedua, palsi cerebral atau PS. Epilepsi didapatkan pada 50% PS spastik, quadriplegia atau hemiplegia, dan 26% PS apastik, diplegia atau diskinetik. Yang ketiga, srekolisis hipokampus, gliolisis, dan hilangnya neuron sehingga mengubah rangkaian sirkuit menjadi epileptogenesis, termasuk mesial temporal sclerosis. Patofisiologi epilepsi. Yang pertama, kejang. Kejang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori pada otak. Yang kedua, berkurangnya transmisi inhibitori. Sebagai contoh, setelah pemberian antagonis GABA atau selama penghentian pemberian agonis GABA. Contoh, alkohol dan benzodiazepin. Meningkatnya aksi eksitatori atau meningkatnya aksi glutamat atau asparat. Adapun diagnosis untuk epilepsi sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, pasien didiagnosis epilepsi jika mengalami serangan kejang secara berulang. Yang kedua, untuk menentukan jenis epilepsinya, selain dari gejala, diperlukan berbagai alat diagnostik yaitu EEG, CT scan, MRI, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi epilepsi. Pertama, kejang umum. Jika aktivasi terjadi pada kedua hemisfer otak secara bersama-sama. Absence attacks, myoclonic seizure, atau nick seizure. Kedua, kejang parsial. Jika dimulai dari daerah tertentu dari otak, simple partial seizure, complex partial seizure.
Selanjutnya, treatment. 1. Sasaran terapi. Mengontrol atau mencegah dan mengurangi frekuensi supaya tidak terjadi kejang. Kemudian beraktivitas normal lagi dan meminimalisir adverse effect of drug. Kedua, strategi terapi. Mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik saraf yang berlebihan melalui perubahan pada kanal ion atau mengatur ketersediaan neurotransmitter. Selanjutnya, prinsip pengobatan epilepsi. 1. Menurunkan potensi AE, meningkatkan kepatuhan pasien. 2. Hindari penggunaan antiepilepsi sedatif. 3. Jika monoterapi gagal, dapat diberikan sedatif atau politerapi. 4. Pemberian terapi sesuai dengan jenis epilepsinya. 5. Mulai dengan dosis terkecil. 6. Dapat ditingkatkan dosisnya jika sesuai dengan kondisi pasien. Baik, kemudian prinsip pengobatan epilepsi. Yang ketujuh itu ada fasial individual perlu pemantauan. Yang kedelapan, memonitoring kadar obat dalam darah. Yang kesembilan, penyesuaian dosis. Yang kesepuluh, lama pengobatan tergantung jenis epilepsinya. Dan yang kesebelas, jangan menghentikan pengobatan secara tiba-tiba. Kemudian, penata laksanaan terapi. Secara non-farmakologi, yaitu amati faktor pemicu, menghindari faktor pemicu jika ada, misalnya stres, OR, konsumsi kopi atau alkohol, perubahan jadwal tidur, dan terlambat makan. Kemudian secara farmakologi, yaitu dengan menggunakan obat-obat anti-epilepsi. Rekomendasi pengobatan. Drug of choice untuk kejang parsial itu ada carbamazepine, phenytoin, dan valproate. Alternatifnya itu ada lamotrigine, gabapentin, topiramate, tiagabin, pyrimidon, dan phenobarbital. Kemudian untuk generalis tonik, absen dan atypical absen dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, rekomendasi pengobatan menurut farmakokinetika obat. Yang pertama, carbamazepine, ethosuximab, felbamate, gabapentin, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, phenobarbital, phenytoin, pregabalin, pyrimidon, tiagabin, topiramate, valproic acid, dan zonisamide. Baik, selanjutnya pilihan pengobatan epilepsi. Terdiri menjadi dua, obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal Na+, dan obat-obat yang meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic. Untuk yang pertama, obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal Na+, yaitu inaktivasi kanal Na yang akan menurunkan kemampuan syaraf untuk menghantarkan muatan listrik. Sebagai contoh obatnya, phenytoin, carbamazepine, lamotrigine, oxcarbazepine, dan valproate. Dan untuk obat-obat yang meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic adalah agonis reseptor GABA, meningkatkan transmisi inhibitori dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA. Contoh obatnya benzodiazepin dan barbiturat. Yang kedua, menghambat GABA transaminase. Konsentrasi GABA meningkat, sebagai contoh obatnya vigabatrin. Dan menghambat GABA atau transporter yang dimana akan memperlama aksi GABA. Contoh obatnya tiagabin. Dan untuk meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal pasien yang akan mungkin dengan menstimulasi pelepasan GABA dari non-vesikular flow, yaitu contoh obatnya gabapentin. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.